Shalom, selamat jumpa lagi di ibadah House of Grace sore hari ini. Apa kabar kita semua? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik, selalu dalam perlindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita mau memulai ibadah kita sore hari ini dan mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat pekerjaan yang kami masih miliki ya Tuhan. Dan semua berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang kita tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan sore hari ini kami mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sucikan, murnikan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, dan bolehlah mulut kami Tuhan mempersiapkan diri juga untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, sekarang kita hampir memasuki masa Natal. Mari saya ajak untuk kita hadirkan sukacita di tengah-tengah kita, di setiap hati kita, di tengah-tengah keluarga Anda, juga di sekitar orang-orang di sekitar Anda. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds keep their watching o'er silent flocks by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu Kaum Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lagi, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara, sore ini boleh kita mengalami kasih Tuhan Yesus yang mengalir ke dalam setiap rongga hidup kita. Rasakan kasih-Nya, rasakan aliran kasih Tuhan yang memasuki hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus
kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti tiada seperti tiada seperti Sungguh Kau besar, Kau yang layak ditinggikan. Kami memuji kebesaran-Mu, Kau yang layak disembah. Tuhan yang besar dan ajaib, Kau yang berkuasa di tempat-Mu, di tempat maha tinggi. Kami mensanjung tinggi nama-Mu, ya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, kami meninggikan Mari kita sanjung tinggi lebih lagi pada Tuhan kita, karena Dialah Dia yang besar Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, kami kagum. Tuhan, kemuliaan-Mu. Haleluya. Rasakan kasih-Nya, rasakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kebesaran-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu baru dan tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kini saatnya buat kami semua untuk mempersiapkan diri
mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah Tuhan buat hidup kami. Bicaralah ya Tuhan, biar firman-Mu yang selalu menghidupi ya Tuhan jalan hidup kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati lidah bibirnya Tuhan, agar Tuhan firman-firman-Mu boleh tersampaikan ya Tuhan. Rema-rema-Mu boleh tersampaikan Tuhan buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, selamat sore. Saya mengucapkan selamat Natal 2021 dan tahun baru. Biarlah damai sejahtera Natal dapat turun ke atas kita semua. Marilah saya ajak saudara untuk berdoa. Sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau beri Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan di hari ini Tuhan, di hari Natal ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih dapat memberikan sekali lagi Tuhan kepada kami Tuhan untuk dapat melewati Natal ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan-Mu Tuhan, dan saya juga percaya Tuhan kalau kami ada Tuhan di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, itu adalah suatu anugerah daripada kami Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan kami mau menghargai Tuhan setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau mengurapi hamba-Mu, biar bukan dengan hamba lagi berkata-kata, tetapi Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmah marifat daripada-Mu Tuhan, sehingga pesan-Mu Tuhan dapat tersampaikan Tuhan terhadap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai Tuhan urapi setiap kami, dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Ya, sore hari ini tema saya masih seputar Natal, seperti yang sebelum-sebelumnya, karena kita masih dalam suasana Natal. Dan sore ini khotbah saya kasih tema, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Jadi kita membuka kitab kita yuk di Yohanes 1 ayat 14 dan Filipi 2 ayat 5. Saya akan bacakan Yohanes 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan satu lagi kita membaca di Filipi 2 ayat 5. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, seperti yang di minggu-minggu lalu, seminggu sebelumnya, ya saya mengajak saudara untuk melakukan perenungan sebelum kita merayakan Natal ini. Nah, by the way, apakah saudara sudah tahu, sudah mendapatkan apa itu makna Natal? Apakah saudara sudah mengetahui apa itu makna Natal yang sebenarnya menurut saudara? Nah, dunia saat ini memperlihatkan fenomena yang cukup menarik saudara, dimana kita lihat dah, coba orang-orang nih sekarang ini itu nampaknya tuh mereka tuh rela tuh ya menghabiskan uang mereka, menghabiskan waktu mereka untuk menyambut Natal ini. Mereka pergi ke toko-toko, shopping center pada full semua untuk beli hadiah Christmas, untuk pergi berlibur di hotel yang mewah, untuk pergi kumpul-kumpul sama teman. Bahkan mereka rela saudara. Yang anehnya nih, mereka tuh semua rela untuk menghabiskan semua uang mereka dalam jumlah yang banyak untuk mereka, untuk mendapatkan kesenangan itu, untuk mendapatkan hotel yang mewah, untuk mendapatkan tempat rileks. Yang anehnya saudara, padahal kalau di kesempatan yang biasa-biasa aja itu mereka tuh nggak bakal rela untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Nah, ini karena momennya lagi Christmas, mereka rela tuh untuk menghabiskan tabungan mereka, untuk menghabiskan uang mereka untuk beli ya apapun yang mereka ingini. Nah, ngomong-ngomong,
apakah makna Natal bagi saudara seperti itu? Saya yakin percaya enggak ya saudara, karena saya tahu, saya yakin jemaat di sini pasti sudah mengerti apa itu makna Natal yang sesungguhnya. Amin saudara. Nah, makna Natal yang sesungguhnya itu adalah sesuai dengan tema firman pada kali ini, yaitu sebenarnya firman itu telah menjadi manusia. Itulah makna Natal sebenarnya. Nah, saudara mungkin bingung maksudnya firman itu telah menjadi manusia. Oke, maka itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa arti itu firman, apa arti firman menjadi manusia, dan mengapa sih alasan tuh Tuhan dia tuh rela menjadi manusia. Oke, dalam bahasa Yunani firman itu adalah logos, yang berarti word, yaitu kata. Nah, kata itu berarti perkataan, pikiran, konsep, dan ungkapan. Yohanes mengumumkan bahwa dari permulaan logos itu tuh sudah ada. Ia tidak lain adalah Allah itu sendiri, saudara. Bukan hanya membawa firman itu, namun bersamanya di dalam pribadinya sendiri, hidup kebenarannya sendiri. Jadi logos itu Allah yang kekal. Jadi pada mulanya itu firman itu memang sudah ada gitu. Dan firman itu ialah Allah. Jadi Allah itu ialah firman. Nah, saudara mungkin bingung ya kalau sudah pikirin pakai akal pikiran, apa sih maksudnya? Pada mulanya firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu firman. Kalau saudara bingung, saudara jangan terlalu pikirkan pakai logika saudara, karena mau sampai kapanpun saudara pikirkan itu nggak bakal sampai, logika kita nggak bakal sampai. Maka itu saudara harus menerima pengertian ini dengan iman bahwa emang dari awalnya itu Allah itu sudah ada. Amin saudara. Nah, apakah yang selanjutnya kita sudah tahu nih, Allah itu adalah firman, dan Allah itu memang sudah ada karena Allah itu kekal. Yang kedua, arti Allah menjadi manusia. Nah, apa maksudnya maksudnya firman menjadi manusia? Nah, Allah itu ada dari dirinya sendiri, saudara. Artinya ia memiliki dasar bagi eksistensinya dalam dirinya sendiri. Jadi dia itu memang sudah ada dari sononya. Allah itu emang sudah memiliki eksistensi buat dirinya sendiri. Jadi dia itu memang udah eksis. Nah, kalau sudah tanya lagi, kok bisa eksis? Wah, itu saya nggak bisa jawab pertanyaan itu, karena itu adalah kebesaran Tuhan, kebesaran Allah kita. Amin saudara. Nah, Yohanes dalam pimpinan Roh Kudus itu menuliskan di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes menuliskan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Jadi Allah menjadi manusia. Jadi maksudnya Allah itu menjadi manusia, berarti itu Allah masuk dalam kronologi atau dimensi waktu. Hal ini menjelaskan mengenai itu Allah membatasi dirinya untuk menjadi sama seperti manusia. Nah, dalam bahasa Yunani kata menjadi itu adalah ginomai, yang berarti to become atau menjadi. Nah, kata ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan dirinya sebagai manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7 itu menyatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Filipi 2 ayat 6 sampai 7 menuliskan demikian, saudara. Allah itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Allah menciptakan kronologi, jadi dimensi waktu tuh kronologi ya. Jadi kan kalau ada dimensi ruang, dimensi waktu, ada dimensi apa lagi, jadi ada kronologi gitu loh. Jadi waktu itu kan jalan terus, nggak bisa diulang, itu ada kronologinya. Nah, itu Allah yang menciptakan, saudara. Tetapi dia sendiri itu masuk dalam kronologi waktu itu dalam dimensi waktu itu dengan menjadi manusia. Nah, Allah menjadi manusia adalah peristiwa yang sangat unik, saudara. Dan ini peristiwa cuma satu-satunya dalam dunia. Nah, menjadi manusia. Kata manusia itu dalam teks Yohanes 1 ayat 14 yang tadi kita baca
itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu adalah sarx, S-E-R-X, yang berarti fresh, daging. Nah, maksud kata ini adalah bahwa pribadi kedua Tritunggal Allah, pribadi keduanya itu mengambil rupa sebagai manusia bagi dirinya sendiri. Nah, waktu menjadi manusia, keilahiannya itu tidak ditanggalkan atau berkurang. Jadi tetap waktu Allah itu menjadi manusia dalam bentuknya itu Tuhan Yesus, itu sisi kealahannya itu sama sekali gak berkurang, atau dia gak meninggalkan sisi kealahannya itu. Jadi dia tetap Allah 100% dan 100% tetap dan 100% manusia. Dan dia tidak berhenti untuk melaksanakan fungsi keilahiannya yang ada padanya sebelumnya. Jadi tetap waktu Allah itu menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, Allah itu tetap 100% Allah, dan dia tidak pernah berhenti untuk menjalankan fungsi keilahiannya itu walaupun dia benar-benar 100% manusia. Inkarnasi atau menjadi manusia itu bukanlah pengurangan dari keilahian. Waktu Allah itu menjadi manusia itu bukan berarti sisi kealahannya itu berkurang. Dia tetap Allah 100%, tetapi dia tuh berubah menjadi manusia. Nah, Allah menjadi manusia berarti Allah dalam kedaulatannya itu membatasi dirinya untuk tujuannya yang mulia. Amin, saudara. Jadi sekali lagi saya tegasin, waktu Allah itu berinkarnasi menjadi manusia dalam bentuk Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi dia 100% tetap Allah. Nah, jadi Allah itu rela untuk membatasi dirinya yang Allah gitu, yang gak terbatas, itu menjadi manusia yang terbatas. Itu karena dia punya tujuan yang mulia, saudara. Nah, menjadi manusia itu adalah pengorbanan bagi Allah. Amin. Saudara tahu pengorbanan yang sebenarnya itu bermula tidak dari kayu salib, saudara. Jadi kayu salib itu adalah puncak atau klimaksnya dari kasih Allah itu. Tetapi permulaannya itu permulaan pengorbanan Allah itu sendiri, yaitu waktu Allah kita itu rela mengosongkan dirinya untuk datang ke dunia dengan cara mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi manusia. Nah, dalam inkarnasi sebagai Kristus, dia itu lahir di kandang binatang, saudara. Dia rela diasuh oleh Maria dan Yusuf yang notabene adalah ciptanya sendiri. Nah, seperti seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Jadi Allah itu tuh rela. Nah, inilah pengorbanan Allah itu tuh dimulai dari sini, saudara. Dia rela untuk mengosongkan dirinya, dia rela untuk membatasi dirinya sebagai Allah, dan dia turun ke dunia ini sampai dengan level yang sangat rendah. Dia turun, dia lahir sebagai manusia biasa di kandang binatang, dan dia rela untuk diasuh oleh manusia, oleh Maria dan Yusuf yang notabene ialah ciptanya dia sendiri. Nah, inilah menjadi manusia ini adalah pengorbanan Allah yang luar biasa, amin, saudara. Nah, pengorbanan ini mempunyai 3 makna, saudara. Antara lain, yang pertama, Allah rela meninggalkan kemuliaannya. Nah, meninggalkan kemuliaannya itu berarti itu dengan inisiatifnya sendiri. Merelakan diasuh, dipelihara, bahkan dilindungi oleh manusia yang adalah ciptanya sendiri, yang tadi seperti saya sudah bilang. Nah, tindakan yang demikian adalah pengorbanan, karena dengan tujuannya harus turun sampai pada suatu level yang sangat rendah tadi itu, saudara. Yang sama dengan manusia yang berdosa. Nah, sama seperti orang berdosa dalam artian dia juga mengalami kelelahan. Jadi mempunyai naluri sebagai manusia seperti saya bilang tadi. Dia tetap 100% Allah, tetapi juga tetap 100% manusia. Nah, Allah kita ini rela meninggalkan kemuliaannya, saudara. Nah, makna yang kedua, saudara, Allah kita ini menjadi rupa seorang hamba, atau dia mengosongkan dirinya, padahal dia itu adalah pencipta, saudara. Nah, tidak seorang pun memaksa Tuhan Yesus sih untuk turun ke dalam dunia, dan pada akhirnya dia mati di kayu salib sebagai penebus dosa kita. Nggak ada yang maksa sih, saudara, benar. Itu karena adalah inisiatif
Allah sendiri. Nah, menjadi rupa seorang hamba itu nyata dalam pribadi Tuhan Yesus saat dia membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki orang tuh pada waktu itu adalah tugas seorang budak, saudara. Tetapi Tuhan Yesus melakukannya. Wah, luar biasa nih Tuhan kita ini, saudara. Allah kita ini sangat luar biasa. Dia adalah Allah, dia sebagai Allah, dan dia rela mengosongkan dirinya. Nggak tanggung-tanggung, saudara, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan dia tuh rela mencuci kaki para murid-muridnya. Itu adalah suatu teladan yang luar biasa, saudara. Kalau kita jangankan dia menjadi Tuhan, menjadi Allah, kita mungkin jadi bos sedikit aja, kita mungkin laga kita tuh udah kayak apa ya, orang lihat kita mungkin sebel kali, saudara, mungkin. Tapi saya yakin ya, kita nggak ada yang begitu, kita nggak ada yang sombong, amin. Nah, ini Tuhan ini, Allah kita ini, Tuhan Yesus Kristus ini telah memberikan teladan kepada kita yang luar biasa. Dia rela menjadi hamba. Dia tuh nggak mementingkan kedudukan dia sebagai Allah. Nah, hal ini nggak pernah terjadi, saudara. Hanya Kristus yang melakukannya, dan itulah moralitas yang paling tinggi dan juga sekaligus menunjukkan sesuatu yang melampaui rasio manusia. Karena Kristus itu melakukan sesuatu yang tidak normal atau melakukan sesuatu yang tidak biasa. Amin, saudara. Nah, dan makna ketiga itu membatasi dirinya menjadi manusia sehingga turut merasakan apa yang dirasakan manusia. Nah, saudara, bayangin, saudara, dari yang tidak terbatas menjadi terbatas, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dari yang jauh menjadi dekat. Inilah tiga makna dari firman itu menjadi manusia. Jadi Allah itu menjadi manusia. Luar biasa ya Allah kita. Jadi Allah itu dari yang posisinya di atas luar biasa, yang gak terbatas, yang segala-galanya lah. Tapi dia rela mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba, menjadi manusia. Itu karena dia mempunyai tujuan yang mulia. Itu adalah inisiatifnya, karena dia mempunyai tujuan yang mulia untuk menyelamatkan kita. Amin, saudara. Luar biasa ya, saudara. Jadi kalau kita flashback lagi ke belakang, kita renungin, sebenarnya kita ini siapa sih gitu loh, sehingga Tuhan kita itu rela untuk benar-benar mengorbankan dirinya. Dan inilah maksudnya makna Natal yang sesungguhnya, saudara, bahwa firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah sendiri, yaitu Tuhan yang mengambil rupa, yang menjadi manusia, mengambil rupa dalam wujud Tuhan Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Sungguh luar biasa. Nah, kenapa sih Allah itu rela untuk jadi manusia, saudara? Yang pertama itu alasannya karena itu adalah inisiatif Allah sendiri. Seperti yang tadi saya sudah bilang, nggak ada kok yang maksa, nggak ada yang maksa tuh untuk Tuhan Yesus untuk datang turun ke dunia. Itu karena emang inisiatif Allah sendiri. Nah, inisiatif Allah itu artinya adalah keputusan Allah dalam pertimbangan Allah yang tidak dipengaruhi oleh apapun, baik itu pribadi maupun keadaan. Keputusan Allah itu nggak bisa diselami, saudara, dengan pikiran manusia yang terbatas, yang penuh dengan dosa. Nah, segala keputusan Allah dilakukan dengan tujuan untuk mempermuliakan namanya dan juga untuk kebaikan manusia. Amin, saudara. Yesaya 55 ayat 8. Saya bacakan, saudara. Bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Maka dari itu adalah keputusan Allah, inisiatif Allah, dan itu kalau kita pikirin ya itu pasti di luar logika manusia. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa semua yang dilakukan Allah itu dasarnya adalah karena kasih, seperti yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Amin, saudara. Nah, dengan demikian Allah menjadi manusia adalah inisiatifnya, yakni karena kasihnya kepada manusia yang begitu besar, sehingga Tuhan Yesus itu menjadi perantara manusia dengan Allah. Alasan yang kedua, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kejadian 3 ayat 15, yakni dari keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, iblis dengan tumitnya. Nah, ini adalah janji yang pertama kali tentang penebusan, saudara, yakni manusia akan diperdamaikan dengan Allah pada waktunya, bukan dengan binatang. Maksudnya gini, dulu kan kalau manusia berbuat dosa itu kan untuk menebus dosanya kan harus keluarin binatang kan. Jadi
kali ini untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan itu tuh nggak menggunakan binatang lagi, saudara. Jadi menggunakan manusia yang sempurna, yaitu Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah itu yang sempurna, pribadi yang dikenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, dalam bahasa Yunani dipakai istilah katalaso, artinya itu exchange atau penukaran. Nah, yakni Kristus, jadi ditukar nih. Tuhan Yesus itu menggantikan tempat manusia untuk dihukum di atas kayu salib. Nah, gagasan pendamaian ini mencakup arti bahwa dua pihak yang telah didamaikan, yang tadinya berlawanan, berseteru. Nah, sekarang mereka udah nggak berlawanan lagi karena sudah terhapus tuh perseteruannya. Kalau kita nih sebagai orang berdosa nih, kita nih disebutnya tuh seterunya Allah. Nah, jadi jalan untuk mengatasi permusuhan ialah menyingkirkan penyebab dari timbulnya permusuhan itu. Nah, inilah pendamaian itu. Jadi saudara, dengan alam jadi manusia itu adalah mendamaikan perseteruan antara manusia itu dengan Tuhan. Jadinya alam jadi manusia dalam bentuk Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian Tuhan Yesus itu berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, semua perseteruan itu tuh sudah didamaikan oleh Tuhan. Perseteruannya itu antara manusia dengan Allah itu sudah terhapus, saudara. Nah, inilah mengapa alasannya itu Tuhan mau menjadi manusia, yaitu untuk mendamaikan perseteruan antara Allah sendiri ya dengan manusia itu sendiri. Sungguh luar biasa itu Tuhan kita, amin, saudara. Dengan alam jadi manusia itu pasti ada dampaknya, saudara. Pertama, saudara, itu meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah, itu seperti yang tadi saya sudah bilang. Nah, dalam perjanjian lama para imam itu adalah perantara antara umat Allah, antara umat Allah dengan Allah. Amin, saudara. Nah, dengan pengorbanan Kristus, siapa saja dapat datang kepada Allah, tidak harus melalui imam. Nah, ini dampaknya, saudara, dengan datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini, amin, saudara. Luar biasa, saudara. Yang kedua, meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan manusia. Nah, di dalam Kristus itu nggak ada lagi diskriminasi karena semua di hadapan Allah itu adalah setara. Nah, di dalam Efesus ayat 6, di dalam Efesus 6 ayat yang 9, saya bacakan, saudara. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Amin, saudara. Dengan demikian, maka diskriminasi itu harusnya tuh sudah nggak ada nih. Jadi karena Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah, dan dampak secara langsungnya seharusnya menjadikan hubungan manusia dan manusia itu bisa harmonis. Jadi harusnya baik kita nih sesama anak-anak Tuhan itu udah gak ada lagi tuh istilahnya beda-beda. Ini levelnya level high, ini level middle, ini level low. Jadi dengan Tuhan datang jadi manusia ini, dengan menebus dosa kita, harusnya itu kita sebagai anak Tuhan sudah gak melihat ke arah situ lagi, saudara. Karena kita ini di hadapan Tuhan sama, Tuhan itu gak melihat muka, saudara. Amin. Nah, saudara, saya akan mencoba untuk mengkonklusikan firman yang telah saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Allah jadi manusia adalah keajaiban dalam sejarah yang terjadi hanya satu kali oleh pribadi yang ajaib pula, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, Allah menjadi manusia adalah sebagai kehendaknya atau inisiatifnya, bukan sebagai pengaruh dari pribadi manapun atau keadaan apapun. Jadi itu adalah murni inisiatif Allah sendiri. Yang ketiga, Allah menjadi manusia adalah suatu wujud pengorbanan yang nyata dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dalam karyanya sejak kelahiran sampai kematiannya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, pengorbanan Allah itu tuh sebenarnya bukan dimulai di atas kayu salib, bukan, saudara. Itu adalah puncaknya, itu adalah klimaksnya. Jadi pengorbanan Allah itu dimulai sejak kelahiran Tuhan Yesus itu, karena Dia rela berinkarnasi menjadi manusia yang mengosongkan dirinya, menjadi manusia yang berdosa. Amin, saudara. Yang keempat, Allah menjadi manusia adalah cara Allah melalui Tuhan Yesus untuk meruntuhkan tembok pemisah antara Allah dan manusia, dan antara manusia dengan manusia. Amin, saudara. Nah, maka itu, saudara, saya mengajak, marilah kita di
momen Natal ini sama mengajak saudara, marilah kita mau meneladani Allah kita yang telah mengosongkan diri karena kasih-Nya. Amin saudara. Marilah di hari Natal ini kita memaknai Natal ini sehingga hubungan antara kita dengan Allah itu semakin harmonis, semakin baik, yang terwujud juga dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja, bahkan bangsa kita. Amin saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak saudara untuk berdoa, untuk mengakhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau begitu baik. Terima kasih untuk Natal Tuhan di tahun 2021 ini. Sungguh Tuhan, kami merasakan berkat-Mu, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah kami berdoa, berkat dan kasih-Mu di Natal ini juga dapat kami pancarkan Tuhan pada orang-orang di sekitar kami, sehingga kami dapat menjadi berkat juga bagi mereka. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa biarlah sukacita dan damai dan sejahtera Natal ini dapat turun ke atas kami semua, dapat masuk Tuhan dalam hati kami Tuhan. Hamba-Mu saya ini berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, di mana Tuhan kami hamba-Mu mungkin nggak tahu Tuhan setiap pergumulan dihadapi oleh para jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan Tuhan, sukacita, damai sejahtera-Mu sejati Tuhan. Biarlah Tuhan Kamu sertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Apa yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, baik Indonesia maupun Australia Tuhan. Yang berdoa untuk pemerintahan yang ada, biarlah Tuhan Kau berkati, berikan mereka hikmat daripada-Mu, sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan Tuhan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan Indonesia dan Australia. Terima kasih. Sebentar kami akan selesai Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang masih Kau berikan pada dalam kehidupan kami untuk masih berbakti dan beribadah kepada-Mu. Dan kami akan selesai dan hamba-Mu berdoa untuk para jemaat. Biarlah kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Sekali lagi saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kehendak-Mu terjadilah di dalam hidupku. Ku tanya Engkau apa yang Kau rindu. Tuntunan-Mu membuatku selalu merasa aman. Katakan sekarang Engkau mengasihiku. Pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu Engkau penyembuhku. Cinta-Mu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku.
melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi